Yang kedua, adaul faraid, menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang diwajibkan harus yang namanya didahulukan. Zaman saiki gak, kadang diwalik. Sing sunnah didhisikno, sing wajib disisihkan. Ya. Sedekah rajin, utang gak dibayar. Ndak ada yang mungkiri sedekah itu fadilah, keutamaannya sangat luar biasa, tapi jangan sampai melupakan hutangnya. Hutang niki wajib dibayar. Nggih, Rasulullah niku dawuh ngeten, yughfar li syahidina kullu dzanbin ila den. Orang kalau syahid ini orang yang perang di jalan Allah, meninggal kabeh dosanya diampuni kali Gusti Allah, kecuali satu, apa? Utang. Ya. Sing duwe utang ambek meracang ndang dibayar. Ya. Sing duwe utang ambek kanca-kancane ndang dibayar. Ya. Semua dosa diampuni kecuali yang namanya hutang. Hutang tidak akan gugur kecuali kita sudah menunaikan, membayar hutang-hutang tersebut. Adaul faraid, menjalankan perintah yang wajib. Sholat malam, tahajud rajin, subuh turu. Nah ini kebalik, salah. Subuhnya perhatikan, sudah istiqomah, baru yang namanya sholat malam. Dahulukan yang wajib, baru menjalankan yang sunnah. Salah satunya rukun sholat, rukun Islam yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang sangat penting. Sholat 5 waktu turun ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain, haji, puasa, zakat. Haji perintah turun ketika Rasulullah di bumi, zakat turun ketika Rasulullah berada di bumi. Akan tetapi sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah yang terkenal dengan malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Di situ diperintahkan yang namanya sholat 5 waktu. Itu bukti pertama bahwasannya sholat itu ibadah yang penting. Yang kedua, bukti yang menunjukkan bahwasannya sholat itu penting dan harus dilakukan. Kalau kita melihat ibadah yang lain, orang tidak haji, mungkin syariat memaafkan. Mungkin dia tidak ada biaya, mau naik haji pakai apa? Atau ada biaya, fisiknya sudah tidak mampu, sudah tua, atau sakit-sakitan, maka syariat memaafkan. Ya wis, tidak apa-apa, kamu tidak haji. Ya. Zakat boleh seseorang meninggalkan, mungkin dia tidak ada barang ataupun benda yang mau dizakatkan. Mau zakat fitrah, dia sendiri membutuhkan, maka syariat memaafkan. Tidak apa-apa wis, kamu tidak zakat. Ya, nanti kalau ada bayar zakat. Puasa boleh mungkin seseorang itu meninggalkan kalau dia memiliki udzur. Udzurnya apa? Melakukan perjalanan jauh. Ya, dari Malang mungkin ke Solo, jauh. Maka boleh seseorang itu meninggalkan puasa, udzur. Atau sakit, tapi sakitnya sesuai menurut syariat, bukan menurut kita. Lek menurut kita gak ono sing poso akhirnya. Ya, awan-awan ditemoni mbek konco, lho gak poso kon. Ya loro aku, loro ati. Ya. Chatku gak dibales. Ya. Syariat yang menentukan itu dikatakan udzur atau tidak. Kalau sholat, selama seseorang itu bernafas, selama seseorang itu berakal, tetap seseorang itu wajib yang namanya sholat. Tidak bisa berdiri, disuruh duduk. Tidak bisa duduk, suruh berbaring, terlentang, bahkan pakai mata, bahkan pakai hati. Menunjukkan sholat itu penting. Kanjeng Nabi niku, beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat.
Beliau cintanya sangat sama sholat luar biasa. Bahkan beliau sholat sampai kakinya beliau bengkak. Tapi wong Pakis luwe hebat maneh. Gorong sembayang bengkak disian sikile. Kena asam urat. Tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Makanya dahulukan hak-haknya Allah, maka Allah akan mendahulukan hak-hak kita. Tapi kalau kita menunda kewajiban yang diberikan kepada kita, maka permintaan kita, doa kita, hajat kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada suatu masalah, sumpek, ya apa ya, masalah ini kok gak mari-mari, perbaiki sholat. Sholatmu teratur enggak? Sholatmu tepat waktu enggak? Perbaiki. Kalau sudah sholatnya teratur, istiqomah, tepat waktu, permasalahan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melupakan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan sampai kita fokus ibadah yang sunnah melupakan yang wajib. Itu yang kedua, adaul faraid.